Ya, jadi di variabel acak ini secara garis besarnya itu ada dua, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Nanti pada saat kita akan belajar di variabel acak ini tujuannya adalah yang pertama Anda memahami konsep tentang variabel acak. Terus yang kedua bisa membedakan jenis variabel acak, yaitu ada dua tadi ya, diskrit dan kontinu. Terus untuk variabel acak diskrit kita bisa menyusun tabel distribusi frekuensi, ini sudah kita lakukan yang kemarin. Terus mampu menghitung fungsi distribusi kumulatif dari variabel acak diskrit. Kemudian memahami konsep expected value dan varian. Dan yang terakhir mampu menghitung expected value dan juga varian. Jadi ini tujuan dari materi kita hari ini. Ya rada panjang memang, tapi kita pelajari satu persatu ya. Ya, sebelum kita masuk ke dalam yang disebut dengan variabel acak, ini ada beberapa istilah dulu yang kita harus tahu gitu ya. Yang pertama yang disebut dengan percobaan atau eksperimen. Percobaan itu didefinisikan sebagai aktivitas yang menghasilkan output. Sedangkan percobaan acak itu adalah sebuah percobaan yang minimal dia mempunyai dua kemungkinan output, di mana kemunculan dari output yang ada ini bisa kita lakukan berkali-kali dan selalu seimbang, selalu sama. Kemungkinan munculnya itu akan selalu sama. Ya, jadi Anda bisa melakukan percobaan acak ini berkali-kali dengan kemungkinan kemunculan dari kemungkinan-kemungkinan yang ada itu akan selalu sama dan memang dia tidak dapat ditentukan dari awal. Itu yang dikatakan dengan percobaan acak. Sebagai contoh, melemparkan sebuah koin, gitu ya, melemparkan sebuah koin. Nah, pada saat kita melempar koin, itu akan ada dua kemungkinan munculnya, gambar atau angka. Dan kita nggak tahu mana yang akan muncul, apakah gambar atau ke angka. Anda bisa melakukan berkali-kali lemparan dan kemungkinan munculnya itu ya tetap itu aja, kalau nggak gambar ya angka. Maka kondisi seperti ini kita katakan sebagai percobaan acak. Terus kemungkinan atau contoh yang kedua yaitu pelemparan sebuah dadu. Ya, kalau dadu dilempar, dadu seimbang itu dia ada 6 sisi. Nah, kita nggak tahu dari ke-6 itu mana yang akan muncul. Terus Anda bisa melakukan pelemparan dadu ini berkali-kali dengan kemungkinan kemunculan untuk setiap sisinya itu selalu sama, tidak berubah. Maka percobaan yang seperti ini kita katakan sebagai percobaan acak. Terus ini juga kalau Anda mau melakukan survei kepuasan pelanggan gitu ya. Ini kita ingin melihat tentang sebuah produk. Nah, jawaban tentang pada konsumen mengenai produk yang disukai ini kan Anda bisa lakukan itu ke konsumen yang manapun. Jadi bisa dilakukan berkali-kali. Dan hasilnya mungkin ya pasti kita akan tahu kalau misalkan ini skalanya ya dan tidak, ya berarti nanti kita bisa lakukan di mana hasil dari percobaannya itu adalah iya atau tidak. Kalau Anda mempunyai skala yang berbeda, misalkan sangat suka, suka, tidak suka, sangat tidak suka, ya berarti nanti konsumen bisa menjawab 4 dari jawaban yang ada. Nah, semua ini yang kita sebut sebagai percobaan acak. Jadi cirinya itu dia bisa dilakukan berkali-kali, kemungkinannya itu minimal ada 2 kemungkinan output, dan dari awal memang kita tidak tahu jawaban yang yang akan muncul itu yang mana, kita nggak tahu. Terus kita kenal juga istilah titik sampel. Titik sampel ini adalah setiap kemungkinan output dari suatu percobaan acak. Itu kita sebut sebagai titik sampel. Sedangkan ruang sampel itu adalah himpunan semua titik sampel. Itu kita sebut sebagai ruang sampel. Jadi kalau titik sampel itu berarti kemungkinan-kemungkinannya ya, setiap ada kemungkinan. Tapi kalau itu kita himpun, kita jadikan satu, maka itu kita sebut sebagai ruang sampel.
Sebagai contoh ini, pelemparan sebuah dadu seimbang. Nah, semua kemungkinan yang mungkin kan seperti ini. Bisa aja mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga kalau di sini Anda ditanya ruang sampelnya berarti apa? Ruang sampelnya ya berarti himpunan, nggak ada hasilnya. Himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi himpunan mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu yang kita sebut sebagai ruang sampel. Contoh lain, permainan kartu bridge. Ada berapa banyak kartu bridge ini? Kita punya totalnya ada 2 warna, 4 gambar yang berbeda, di mana masing-masing itu kalau nggak salah ada 13 ya, berarti totalnya ada 52. Jadi kalau ditanya ruang sampelnya, ya ruang sampelnya Anda bisa tulis satu persatu. Ya, wajik 2, wajik 3, wajik 4 sampai wajik 10, wajik jack, wajik queen, wajik king, sama wajik as. Terus ganti lagi diamond, mulai diamond 2 sampai 10, demikian seterusnya. Jadi 52 itu kita tuliskan sebagai ruang sampel dari permainan kartu bridge. Itu yang dikatakan dengan ruang sampel. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Terus kita kenal juga dengan istilah event. Event itu adalah himpunan yang berisi 1 atau lebih titik sampel dari sebuah ruang sampel tersebut. Jadi event atau kejadian ini adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Sebuah event itu dikatakan terjadi apabila ada anggota dari event tersebut yang muncul sebagai hasil percobaan. Nah, sebagai contoh, kalau kita melempar dadu, kemudian eventnya ini adalah munculnya angka genap dari sebuah dadu yang dilempar. Berarti event, sebut saja event A, itu tidak lain adalah himpunan yang isinya 2, 4, dan 6. Ya, karena kan dia ngomong mata dadu yang genap. Angka genap dari sebuah dadu. Berarti A itu adalah himpunan yang isinya 2, 4, dan 6. Itu yang dikatakan dengan event. Oke, sebagai contoh. Yuk, kita lihat sama-sama yuk. Ketahui di sini ada 2 pasien diberi obat selama 1 minggu. Kemudian setelah 1 minggu berhasil tidaknya pengobatan untuk tiap pasien ini dicatat. Ya. Nah, yang pertama tentukan ruang sampelnya. Oke, Andreas, bisa bantu saya? Andreas Widiatmoko. Halo, Andreas ada di situ? Halo, Andreas? Kemana ini Andreas ini? Iya, ada ke belakang mungkin, Bu. Oh, nggak ada chat izin ke belakang. Siapa ini? 1604174144 siapa ini? Nggak kelihatan namanya. Saya sebentar, kalau gitu saya kecilin aja ya.
Tria ya, Tria ada di sini Tria. Halo. Ya bentar Bu, bentar. Ya, yuk. Nggak usah nyalakan video, Tria. Loh, kok hilang jadinya? Ah, ya sudah. Ini siapa ini Kak? Kelihatan di belakangnya namanya Saleh. 16 04 17057. Siapa tahu ini? Gimana saya caranya melihat? Halo, siapa yang merasa punya NRP ini? Langsung kalau kayak gini diem semua ya. Tidak ada yang ini. Saya Bu. Siapa nak? Bukan maksudnya saya mau jelaskan Bu. Maksudnya tentukan ruang sampelnya kan Bu. Iya, tunggu. Kamu siapa nak? Christian Bu. Oh, Christian. Oke, Christian siapa? Ya. Christian Putra Nomalo Bu. Oke, Christian. 16. Bentar. Kok gak keluar? Nah, oke, Christian. Ini coba. Untuk soal A. Oke, untuk soal A ini, jadi ada 2 orang pasien, kemudian dari 2 orang pasien ini diberi obat, terus kemudian mau dilihat hasilnya. Berarti apa ruang sampel yang Anda punyai? Ruang sampelnya berhasil berhasil terus bisa sembuh dan tidak sembuh. Terus salah satu aja. Kamu mau pakainya yang berhasil atau yang sembuh? Oh, berhasil aja Bu. Sembuh aja Bu, sembuh kalau gitu. Berarti saya nyatakan S ya. Ya. S-nya sembuh. Ya. Terus kan ada 2 kan? Satunya lagi berarti apa? T. Tidak sembuh. Tidak sembuh. Ya, Oke. Kemudian sekarang pertanyaannya untuk yang ini, ruang sampelnya apa berarti? Ruang sampel, pakai S itu rada anu ya. S itu soalnya untuk ruang sampel. Bentar, jangan S kalau gitu. Pakai berhasil aja ya. Karena S itu punyanya. Oh iya baik Bu. S itu nanti bingung dengan ruang sampel gitu loh. Karena ruang sampel itu dinotasikan dengan S. Kalau gitu berarti berhasil dan tidak gitu aja ya. Kalau gitu berhasil dan gagal aja Bu. Oh, berhasil dan gagal. Ya berhasil dan tidak. Ya, berhasil dan tidak ya nggak apa-apa wes. Ini B ya berarti ya. Oke. Terus berarti ruang sampelnya apa ini? Ya, Bu. Kita dapatkan kan 2 pasien. 2 pasien itu berarti berhasil. Ada kemungkinan dua-duanya sembuh berarti berhasil. Ada 2 berarti. Berhasil, terus hasil. Kemungkinan yang lainnya kalau berhasil. ada 2 pasien, berhasil tidak, berarti sembuh dan tidak sembuh. Itu berarti pasien pertama sembuh, pasien keduanya tidak sembuh gitu ya. Terus habis itu ya. Kemungkinan ya, yang Bu. lain apa? Tidak. Pasien yang pertama tidak sembuh. Pasien yang kedua sembuh. Gini berarti ya. Pasien keduanya juga
tidak. Berarti ini kemungkinan ketiganya, Yang dua-duanya, ketiganya, keempat toh. Ya, kemungkinan Ya. keempatnya dua-duanya tidak sembuh, gitu ya. Berarti ini ruang sampelnya. dua-duanya tidak Jadi, sembuh. Ya. Ya, dari Bu. dua pasien itu Ya, Bu. ada kemungkinannya seperti ini. Terima kasih, Christian. Oke, sekarang Ya, Bu. Sama, Bu. Gus Sakai ada di sini, Nak. Halo, Gus Sakai. Apakah Gus Sakai ada di sini? Ya, Bu. Ya, oke. Gus Sakai bisa bantu saya untuk menjawab yang B. Tulis anggota kejadian bahwa kedua pasien tersebut pengobatannya gagal. Jadi kejadian terserah ya mau nulisnya dengan apa. Misalkan kita tulis aja dengan kejadian 1 gitu. Nah, ini berarti K1. Apa K1? Kalau kejadiannya adalah apa? Kedua pasien tersebut pengobatannya gagal. Berarti apa? Kalau tadi kita nyatakan sembuh itu B, tidak sembuh itu adalah T, berarti kalau keduanya gagal, berarti di sini Anda menuliskan apa, Gus Sakai? Tidak sembuh, tidak sembuh. Ya, berarti TT. T, gitu ya. T. Ya. Nah, ini adalah event 1, kejadian yang pertama. Ya, kita sebutnya event 1 gitu aja. Jawaban untuk yang B. Untuk yang C, tuliskan kejadian paling sedikit satu pasien tersebut pengobatannya gagal. Coba saya minta tolong sama siapa ini? Yang ada di saya aja ya, 1604161120. Di depannya ngomong hurufnya A sama K, siapa sih ini? Ada yang merasa Ya, Bu. punya NRP situ? Siapa nak ini, Nak? Ya, ya, Dengan siapa saya bicara ini? dengan Akbar, Bu. Oh, Akbar. Oke, soalnya di situ cuma A Ya. dan K, nggak baca. Oke, Akbar. Oh, gitu ya. Yang nomor C, berarti apa ini ya? Hasilnya, sebut aja K2 gitu ya. Kejadian K2. Ya. Apa berarti? Paling sedikit satu pasien tersebut pengobatannya gagal. Paling sedikit berarti bisa cuma satu, bisa dua-duanya gagal kalau kayak gitu. Berarti apa ini? Kejadian 2, isinya apa saja titik sampelnya? Apa, Akbar? Jadi paling sedikit. Berarti B. Halo, suara Akbar kok kecil sekali. Bisa didekatkan mic-nya, Nak. Berarti BT, TB, sama TT, Bu. Gimana sih? Saya nggak dengar dengan jelas. Apa tadi? Berarti BT, oke. Terus TT sama TB. TT sama TB. Saya jadi ini yang TB dulu ya. Baru TT. Ya, betul. Ya, nggak harus dengan gini. Seperti yang Akbar bilang tadi juga nggak apa-apa, nggak diurutkan. Jadi kejadian paling sedikit, karena ngomongnya paling sedikit, satu pasien pengobatannya gagal, itu berarti minimal ada 1 T. Nah, kalau kita lihat balik lagi ke sini, ke ruang sampelnya, ya ruang sampelnya ini kan kita tahu bahwa ternyata ruang sampelnya itu yang dia hanya satu yang tidak sembuh, itu ada PT, ada TB, dan yang dua-duanya tidak sembuh ada TT. Karena ini mintanya adalah cuma paling sedikit 1. Nah, ini adalah merupakan himpunan dari kejadian pada soal nomor C. Ya, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan untuk menentukan kejadian dan lain sebagainya. Jadi apa ini namanya, kita punya
ruang sampelnya menentukan ruang sampel dari sebuah eksperimen acak. Baik, kalau tidak ada lanjut ya. Ya. Yang dikatakan variabel acak itu adalah sebuah variabel yang berisi nilai numerik yang memetakan setiap satu nilai numerik ini ke tiap titik sampel dari sebuah ruang sampel. Jadi contoh kayak gini. X ini menyatakan jumlah gambar yang muncul dari pelemparan 2 buah koin. Jadi kalau koin, saya punya misalkan A itu menyatakan angka, G-nya menyatakan gambar. Bahwa kalau saya lempar 2 koin, maka kemungkinan munculnya itu adalah lemparan pertama angka, 2 koin bersamaan ya. Berarti ini koin 1 angka, koin 2 angka. Koin 1 angka, koin 2 gambar. Koin 1 gambar, koin 2 angka, dan koin 1 serta koin 2 itu gambar-gambar. Jadi kalau X-nya ini kita nyatakan sebagai fungsi, itu adalah jumlah gambar yang muncul. Berarti kalau Anda lihat di AA ini jumlah gambar yang muncul tidak ada. Jadi kita ngomongnya adalah 0. Sedangkan AG dan GA jumlah gambar yang muncul sama-sama 1. Makanya di sini dipetakan ke angka 1. Dan gambar-gambar ini jumlah gambarnya munculnya adalah 2. Ini yang kita sebut sebagai variabel acak. Ya. Jadi memetakan dari ruang sampel itu ke bilangan real. Nah, variabel acak ini Anda cara menulisnya bisa dengan menggunakan huruf besar untuk variabel acaknya, sedangkan anggotanya itu menggunakan huruf kecil. Jadi anggotanya ini pakai huruf kecil. Contoh ini, X menyatakan jumlah kemunculan gambar dari 1 koin yang dilempar 2 kali. 1 koin yang dilempar 2 kali. Berarti ada kemungkinannya adalah 0, 1, dan 2. Ya, munculnya gambar. Ini kalau ada yang belum jelas langsung boleh ditanyakan ya. Secara umum variabel acak itu ada 2, yaitu variabel acak diskrit dan kontinu. Sama yang kayak kemarin ya. Kalau diskrit itu berarti kita pakai ruang sampel diskrit. Elemennya itu adalah berhingga, dapat dihitung. Tapi kalau kontinu berarti ruang sampelnya kontinu, yang kita bicarakan itu adalah sebuah bilangan real. Jadi ilustrasinya gini, kalau variabel diskrit itu, kalau saya gambarkan dalam sebuah garis bilangan, maka dia akan berupa titik-titik seperti ini. Jadi per titik-titiknya itu yang kita sebut sebagai variabel acak diskrit. Contoh, jumlah anak dalam sebuah keluarga, jumlah kunjungan dokter ke ruang pasien, jumlah hari di mana hujan turun di hari tersebut selama bulan Juli, jumlah produk cacat dari sampel. Nah, ini semua adalah merupakan variabel acak diskrit. Jadi kirinya dia satu persatu gini, itu diskrit. Sedangkan yang disebut dengan variabel acak kontinu, kirinya kalau dalam sebuah garis bilangan, itu kita melihatnya adalah pada interval. Ya, pada interval gini. Ini adalah variabel acak yang kontinu. Contoh, tinggi badan manusia, waktu itu pasti kontinu. Apapun ya, ini waktu yang diperlukan untuk terbang dari Surabaya ke Jakarta. Terus jarak itu ya pasti kontinu. Ini contohnya jarak yang ditempuh sopir truk selama bulan Juli. Diameter sebuah bola, volume bahan bakar, itu semuanya adalah merupakan contoh-contoh variabel kontinu. Ini ingatkan lagi yang lalu. Ayo contoh sekarang. Balik lagi supaya Anda tidak ngantuk ya. Tadi sampai siapa? Ini ada Ahmad. Ahmad siapa ini? Ahmad Suhadada.
1604 19152. Ada yang merasa punya NRP? Halo? Halo ya Bu. Ya, oke. Saya Mas Wada, Bu. Ya benar ya, Ahmad Suhada ya. Nggak kelihatan namanya di saya, cuma Ahmad gitu toh. Benar? Ya, Ini Bu. Ahmad Suhada. Oke. Ya, Nak. Sekarang Suhada, ya. tentukan, Ya. ini adalah merupakan variabel acak, kontinu atau diskrit. Yang pertama, jumlah rumah yang dihasilkan, jumlah rumah yang berhasil dijual. Oh, yang dihasilkan. Jumlah rumah yang berhasil dijual oleh seorang agen. Ini kontinu apa diskrit? Jumlah rumah. Ahmad Suhada, bagaimana? Continue, Bu. Kontinu. Kalau kontinu itu berarti saya bisa menyatakan ini sebagai suatu bilangan real. Kalau bilangan real itu pecahan mungkin. Mungkinkah kita jual rumah itu jumlahnya 1,5 rumah? Oh, enggak, Bu. Berarti variabel acak diskrit. Iya, jadi cirinya gitu. Kalau misalkan Anda punya kondisinya itu dia dalam bentuk yang pecahan itu bisa, ya, itu maka dia cenderungannya untuk kontinu. Tapi kalau jual rumah kan nggak mungkin. Jual rumah ya pasti nilainya 1, 2, 3, dan seterusnya gitu. Maka ini adalah yang dikatakan sebagai kondisi yang diskrit. Baik, diskrit ya. Terus, lanjut. Arisen masih ada di sini? Halo, Arisen. 160418 Oke, Arisen. Nomor 2. Ini termasuk kontinu atau diskrit. 2. Jumlah gas yang digunakan untuk pemanas dari sebuah rumah. Kontinu atau diskrit? Apa kira-kira? Continue, Bu. Kontinu. Kenapa kok mengatakan ini kontinu? Kenapa kok kontinu? Kenapa? Kira-kira kenapa? Kok Karena bisa itu kayak karena bisa jadi kayak gas itu belum habis dalam sebulan itu, Bu. Jadi kayak bisa 3/4 dari gas itu. Nah, ya. Jadi karena kalau gas itu kan kita ngikutnya ini toh ya, volume ya pasti ya. Kalau volume gitu itu kan mungkin akhirnya ngitungannya dalam bentuk desimal. Nggak mungkin kita ngomong gasnya berapa 1 kilo gitu saja nggak mungkin. Tapi dia pasti berapa kubik, berapa ya. Kalau misalkan kilogram pun itu kan Anda masih bisa buatkan dalam bentuk angka-angka yang desimal gitu. Jadi ini termasuk kondisi yang kontinu. Oke, saya balik lagi. Siapa tahu sudah balik dari kamar kecil. Andreas, apakah ada di sini? Iya, Bu, ada, Bu. Ada. Kamu tadi kemana, Nak? Dari kamar kecil, Bu. Oh, oke. Andreas, coba nomor 3. Ya. Volume Ya. susu dalam sebuah gelas termasuk sebagai variabel acak kontinu atau diskrit? Variabel volume susu dalam variabel acak kontinu, Bu. Kontinu. Ya, kalau kita bicara volume, ini kan volume dari air. Ya berarti Anda memungkinkan untuk dapatnya itu adalah dapat dalam kondisi pecahan. Iya. Itu ya. Lanjut. Iya, Bu. Tria tadi tiba-tiba hilang. Sekarang masih ada apa enggak? Ya Bu, saya tadi mandi. Loh, disuruh ngomong aja langsung mandi. Enggak, masih mandi. Sudah, sekarang sudah itu. Oke, yuk nomor 4, Tria. Jumlah kecelakaan kerja. Termasuk variabel acak diskrit, betul ya? Ini diskrit. Ya, maaf ya Bu. Ya, enggak apa-apa. Wah, tulisan saya kok jadi jelek. Oke, kurang berapa lagi? Ini siapa ini? Dedi, ini 1604 15015.
Nggak terlihat. Iya, Bu. Dedi ya? Iya. Oke. Yang nomor 5 apa, Nak? Diskrit atau Diskrit, kontinu? Bu. Diskrit. Jumlah kesalahan yang didapatkan selama audit. Iya betul. Kalau audit gitu ya kesalahannya nggak mungkin ngomongnya setengah gitu ya. Pasti ada berapa banyak kesalahan. Betul, diskrit. Terus Ferin, lama waktu tunggu pelayanan. Variabel acak kontinu, Bu. Continue, karena ini waktu ya. Kalau waktu berarti bicaranya adalah continue. Terakhir, bentar. Naik lagi. Siapa ini? Muhammad Ramdan dah ini. Nggak ada NRP-nya. Iya, Bu. Oke, Muhammad Ramdan. Ada, Bu, NRP. Ya, oke. Ya, Ramdan. Nomor 7. Continue apa diskrit? Diskrit, Bu. Diskrit. Diskrit ya. Ya, karena kalau ngomong jumlah mobil, enggak mungkin Anda punyanya mobilnya setengah gitu kan, enggak mungkin. Ya pasti 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, ini kurang lebih untuk penentuan variabel acak, kontinu, ataupun diskrit. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Gampang ya. Ini ngulang lagi yang lalu sih. Baik, kalau enggak ada lanjut. Pada materi berikutnya, ini ada beberapa latihan mungkin. Nanti silakan dicoba di rumah. Kemudian kalau ada pertanyaan minggu depan kita bisa bahas. Bentar. Bentar ya, mulai berputar-putar. Anda sudah mulai capek? Enggak, Bu. Enggak ya? Ya, Bu. Kalau sudah mulai jenuh, disampaikan loh. Soalnya nanti enggak masuk sama sekali malahan. Tunggu, sabar. Oh ya, Bu. Nanti rekamannya nanti disimpan di mana ya? Halo? Halo, Bu? Iya? Nanti rekaman meetingnya nanti disimpan di mana ya? Di ULS, nah. Saya Di taruh ULS linknya. ya? Nah, saya taruh linknya semuanya di ULS. Oh, alhamdulillah. Iya, mulai dari pertemuan 1 rasanya. Saya taruh di ULS sudah. Oke. Nah, belum pernah buka ULS, tak? Loh, kemarin tugas nggak ngumpulkan. Kan harusnya. Oh, kalau ngumpulkan kan harusnya tahu gitu di ULS-nya. Ada Iya, aku udah tahu. Okay. Udah aku kumpulkan kemarin. Ya. Oh iya, mau maaf ya yang Senin kemarin. Kenapa? Komputerku galat, error. Terus nggak bisa kuliah gitu? Kepaksa harus kepaksa harus di reset ke factory default. Oke. Harus dibongkar dulu partnya biar enggak itu. Dibuka lagi aja ya nanti di mana itu namanya rekaman yang ada itu dibaca-baca lagi ya, dilihatin lagi. Oke, lanjut ya. Oke. Yuk, lanjut sekarang kita masuk ke variabel acak diskrit. Jadi variabel acak diskrit ini sebuah variabel yang nilainya ini berhingga dan dapat dihitung dengan menggunakan bilangan bulat positif. Jadi contoh aja, X itu adalah banyaknya gambar yang muncul dari 5 koin ya yang dilempar secara bersamaan. X-nya ini kejadiannya berarti. Terus dari situ kalau Anda ditanya ruang sampelnya berarti apa ini? Apa kira-kira ruang sampelnya? 5 koin dilempar secara bersamaan, ada 5 koin. Berarti nanti ruang sampelnya misalkan saya nyebutnya, tunggu apa ini? Oh, angka dan gambar. Berarti kalau saya nyebutnya adalah angka dan gambar, ruang sampel itu semua kejadian yang mungkin terjadi kan gitu ya. Jadi yang di sini ini kalau ternyata 5-5-nya muncul angka-angka-angka.
Terus kemungkinan yang lain, koin yang kelima muncul gambar, yang lainnya angka. Terus kemungkinan yang lainnya, koin yang keempat yang muncul gambar, yang lainnya tetap angka. Demikian seterusnya sampai kemungkinan yang kita punya terakhir itu semuanya muncul gambar. Nah, ini ada banyak di tengah-tengahnya itu. Silahkan Anda kalau mau melihat satu persatu boleh silakan. Nah, sekarang kalau ditanya X itu banyaknya gambar yang muncul. Berarti X ini berapa saja? Himpunan dari berapa? Ya, jadi tadi kan ruang sampelnya kita punya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah X. X-nya itu banyaknya gambar yang muncul dari 5 koin yang dilempar secara bersamaan. Berarti X itu anggotanya apa saja? Akira bisa bantu saya? Bisa, Bu. Ya, apa saja isinya X itu Akira? Jadi kalau Anda lihat X atau F? X. S-nya kan sudah saya tulis ini titik-titik diisi sendiri. X-nya ini. Jadi tadi kan variabel acak itu dinyatakan sebagai, kan gitu ya, apa ini namanya, sebuah nilai yang dapat kita hitung, di mana ini biasanya menggunakan bilangan bulat positif kan gitu. Nah, kalau saya punya X-nya ini adalah banyaknya gambar yang muncul dari 5 koin yang dilempar secara bersamaan. Terus kita coba ruang sampel. Jadi ruang sampel itu semua kemungkinannya. Ini kurang lebihnya ya. Nah, sehingga dari kondisi yang ini aja deh, Anda bisa lihat. X itu nanti isinya berapa saja. X-nya itu berarti kalau bicara variabel acak, ketemunya bilangan bulat ya. Berapa? Ya. 1 sampai 5 gitu, Bu. 1 sampai 5. Coba. Kalau yang saya punya ini, kelima-limanya muncul angka. Berarti dalam hal Ya, ini 0, X-nya Bu. berapa? 0. Jadi mulainya 0. dari 0 ya. Jadi X ini nanti Anda bisa tulis anggotanya tidak lain adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau 0 itu ternyata 5 koin ini semuanya muncul angka. Kalau 1 ini ternyata 1 di antara 5 itu gambar, yang lainnya angka. 2 seperti itu, dan terakhir 5 ini kalau kelima koinnya itu ternyata muncul gambar semua. Sehingga dengan kondisi ini kita katakan bahwa jika X adalah banyaknya gambar yang muncul dari 5 koin yang dilempar secara bersamaan, anggota dari X tidak lain adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini yang kita sebut sebagai variabel acak diskrit. Nah, pada variabel acak diskrit ini nanti kita akan kenal yang disebut dengan probability density function. Jadi namanya aja probability density function, itu berarti fungsi padatannya, fungsinya, fungsi dari probabilitas tersebut. Nah, nanti kita bisa menuliskan fungsi-fungsi itu dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, atau dalam bentuk aturan. Jadi terserah Anda ya. Nanti PDF-nya ini mau dituliskan apa, tapi biasanya orang menuliskan itu dalam bentuk aturan. Probability density function ini. Nah, yang harus kita ingat ya, yang pasti probabilitas itu tidak pernah negatif. Jadi dia selalu nilainya lebih besar sama dengan 0, minimal 0. Minimal. Sebelum kemana-mana, ini ada yang ngechat. Oh ini, kenapa kok dimulainya dari 0 tidak dari 1? Balik dulu ya berarti ya. Balik ke sini ya. Yang ini tadi maksudnya ya.
Kenapa kok yang di sini, kenapa kok di sini 0 tidak mulai 1? Karena gini kan, kalau saya lempar 5 koin, maka ada kemungkinan kelima-limanya itu muncul angka semua. Padahal X itu menyatakan banyaknya gambar yang muncul. Nah, kalau ternyata kelima koin ini muncul angka semua, berarti banyaknya gambarnya kan sama dengan 0. Oleh sebab itu, pada kondisi ini, X-nya itu merupakan himpunan dari ini. 0 itu kita mulai dari 0, kalau ternyata memang kelima koin ini muncul angka semua. Terus ada 1, kalau hanya gambar itu muncul 1 kali, boleh ini ada yang saya tuliskan di sini, ini di koin kelima muncul gambar, lainnya angka. Di koin keempat, lainnya angka. Terus nanti kalau kita lanjutkan mungkin aja di koin ketiga, koin kedua, koin ke-1, sedangkan lainnya adalah angka semua. Sehingga ini 1 muncul. Yang gambarnya cuma muncul 1 itu ada kemungkinan di beberapa tempat tadi. Yang gambar muncul 2 kali juga ada seperti itu. Jadi kalau kayak gini ini jadi AAAGG. Bisa juga AAGAG, AGAAG, GAAAG. Itu kan berarti munculnya dia 2 kali. Ya, dan yang lain-lainnya. Dan terakhir, kalau memang ternyata setelah dilempar itu kelima koin ini muncul gambar semua, ya berarti kan gambarnya munculnya adalah sebanyak 5, makanya muncul ini 5. Sehingga anggota dari X itu tidak lain himpunan yang isinya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Begitu sih. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sampai di sini? Ya, kalau tidak ada, lanjut ke sini ya. Ya, sifat dari probabilitas, itu yang pertama dia nggak pernah negatif, minimal 0. Terus jumlahan probabilitas dari semua kemungkinan itu pasti sama dengan 1, nggak mungkin lebih dari 1. Kalau itu berarti ada yang salah. Nah, probabilitas dari sebuah fungsi biasa ditulis dengan P, X sama dengan X kecil, itu sama dengan Fx. Ini misalkan ya kejadiannya pelemparan 2 koin secara bersamaan. Variabel acaknya misalkan di sini banyaknya gambar yang muncul dari pelemparan 2 koin secara bersamaan. Ini gambar, ini angka. Kalau yang di sini berarti banyaknya gambar yang muncul adalah 2 kali. Sorry, 2 gambar. Banyaknya gambar yang muncul 2. Kalau yang ini kan gambarnya muncul 1, ini juga muncul 1. Terus kalau yang ini gambarnya tidak muncul sama sekali karena dua-duanya angka. Nah, kalau bicara tentang probabilitas, berarti Anda melihatnya adalah secara keseluruhan. Ini kan berarti ada 4 kemungkinan ya. Sehingga probabilitas itu adalah nilai yang ada bagi dengan semua kemungkinan. Nilai yang ada itu maksudnya ini loh. Ini kan yang gambar-gambar yang nilai value-nya 2 tadi kan hanya muncul 1 kali, maka probabilitasnya saya katakan langsung ke sini. Probabilitasnya adalah 1/4. 1 dibagi dengan 4 karena ada 4 kemungkinan. Terus yang munculnya gambar 1 ini kan ada 2 tadi ya. Angka gambar, gambar angka. Makanya kita punya 2/4. 2/4 disederhanakan menjadi setengah. Dan yang gambarnya tidak muncul sama sekali, itu kita dapatkan hanya 1 kali. Makanya di sini dituliskannya adalah 1/4. Ini kalau kita tuliskan distribusi probabilitas itu dalam bentuk tabel. Kalau dituliskan dalam bentuk grafik, seperti ini kurang lebihnya. Kita juga bisa tuliskan dalam bentuk aturan. Nah, kalau dalam bentuk aturan tuh biasanya ditulis seperti ini. Nah, terserah Anda. Nulis PDF itu biasanya orang-orang pakainya yang seperti ini ya. Dalam bentuk aturan. Nih, yuk. Kita coba lagi. Ya, nyoba yang gampang-gampang aja. Bentar. Ke sini. Oke.
Distributor komputer M mengirim 8 komputer yang sama ke toko Y. 8 komputer. Diketahui 3 diantaranya cacat. Arif membeli 2 komputer di toko tersebut. Oke. Tuliskan ruang sampel dari kondisi komputer yang diterima oleh Arif. Gimana berarti? Ruang sampelnya. (1604176165) Alfa siapa ini? Ada yang merasa punya NRP? Halo? Saya kok tidak mendengar suaranya. Halo? Di chat, Bu. Oh, di chat. Oh, oh iya. Apa ini? Oh, mic-nya nggak bisa. Oh, Alvan Cahya. Ya wis, kalau gitu. Dini aja deh, Din. Iya, Bu. Ya, ayo tuliskan yang bagian A, Din. Apa ini berarti? Ruang sampelnya. Arif membeli 2 komputer. Berarti ruang sampelnya apa ini? Baik sama cacat, Bu. Ya, masa baik sama cacat? Ruang sampel kan semua kemungkinan. Apa semua kemungkinannya? Baik. Dia beli 2 komputer. Baik-baik. Baik cacat. Baik cacat. Cacat baik. Cacat baik. Cacat cacat. Cacat cacat. Terus? Bentar, masih. Baik-baik. Dia cuma beli 2 komputer loh ya. Nggak beli banyak loh. Ya sudah, ini saja. Itu aja, Bu. Iyalah, wong dia cuma beli komputernya 2. Kalau dia belinya banyak gitu mungkin kita bisa tekan yang lainnya gitu. Tapi kalau dia punya belinya cuma 2 kan berarti itu. Oke, lanjut. Jika X adalah variabel acak yang menyatakan jumlah komputer yang rusak yang diterima Arif, tentukan anggota dari X. Siapa ini? Mala. Halo, Mala. Iya, Bu. Nah, oke, ya. Berapa? Ini sebut aja kejadian A, gini. Gimana? X adalah dia variabel acak yang mengatakan jumlah komputer rusak yang diterima Arif. Kalau dari ruang sampelnya yang ini, ada berapa saja yang rusak? 0 gitu ya, Bu? 0, 1. 0, 1, 1, 2. 2. 3 enggak? Enggak, Bu. Enggak, ya karena dia belinya cuma 2 belinya ya. 2. Ya, betul. Ya, Bu. Jadi A-nya ini adalah event kejadian di mana komputer rusak itu yang diterima. Kalau kita lihat dari ruang sampelnya tadi, pada saat baik-baik kan berarti 0 yang diterima rusak ya. Kalau baik cacat, cacat baik, berarti ada 1 yang diterima rusak. Cacat, cacat berarti ada 2. Susun tabel distribusi probabilitas untuk X, ini berarti seperti yang tadi ya. Tabel distribusi probabilitasnya. Jadi Anda bisa tuliskan ini karena angkanya sama. Angkanya sama berarti bisa seperti yang sebelumnya. PDF-nya juga yang seperti sebelumnya berarti. Karena dimintanya tabel, berarti ini yang kita punya. Ini nanti yang akan Anda punya. Nah, dihapus dulu.
Nah, tabelnya nanti akan seperti ini. Terus nanti PDF-nya bisa dituliskan dalam bentuk yang seperti ini. Nah, PDF. Dalam bentuk yang seperti ini. Ya karena ini sama sih. Jadi Anda tinggal lihat lagi aja, nanti dicoba-coba lagi. Ini beberapa latihan yang bisa Anda coba di rumah. Nanti pertemuan berikutnya kalau ada pertanyaan kita bahas, kalau ternyata tidak ada pertanyaan ya saya nggak akan bahas, karena kan sudah tidak ada pertanyaan. Ini ya, ada beberapa soal, lumayan banyak sih. Baik. Mau istirahat dulu apa langsung? Saya ingin bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Berarti ini kalau mau menentukan ruang sampel untuk distribusi frekuensi ini pasti akan memperhatikan, bukan memperhatikan, maksudnya seluruh benda objek yang ada itu berarti dibedakan ya, walaupun sama-sama, misal tadi kan sama-sama beli komputer gitu kan, berarti ada komputer A dan komputer B kayak gitu berarti ya. Jadi penggolongannya itu saya punya barang pertama dan barang kedua. Kayak tadi pada saat kita bicara tentang koin gitu ya, pada uang gitu, kalau saya lemparkan uangnya punya uang satu terus dilempar 2 kali ya, saya akan melihatnya pelemparan pertama, pelemparan kedua. Kalau misalkan punya 2 koin dilempar 1 kali ya, nanti ngomongnya adalah uang pertama, uang kedua, gitu sih. Jadi memang dua-duanya dilihat secara individu masing-masing gitu. Ya baik Bu, makasih. Ya. Gimana, mau istirahat dulu atau lanjut? Lebih enak lanjut ya, cepat selesai wis. Hari ini tidak ada tugas ya, materinya karena banyak. Ini sudah mulai hitungan ini sekarang. Ya, kalau mau lanjut, kita masuk, tunggu adzan sebentar ya. Oke, ini ada pertanyaan tentang bagaimana nyusun tabel. Ini ya. Jadi tadi di sini contoh aja pada pelemparan 2 buah koin secara bersama-sama. Nah, ini kan kemungkinan gitu. Ini adalah koin pertama, ini koin kedua. Koin pertama pada saat saya lempar ketemu gambar, koin kedua juga gambar. Koin pertama gambar, kedua angka. Koin pertama angka, kedua gambar, dan terakhir kemungkinannya adalah dua-duanya angka. Nah, dari kondisi yang kayak gini, kalau variabel acak kita, X itu menyatakan banyaknya gambar yang muncul, itu kan akan ada, kalau yang ini gambar yang muncul itu 2, yang di sini ini gambar yang muncul adalah 1, yang ini gambar yang muncul juga 1, yang ini gambar yang muncul nggak ada, 0.
Sehingga kalau kita bicara probabilitas, maka probabilitas itu adalah banyaknya kemunculan dibagi dengan semua kemungkinan yang ada. Jadi kalau misalkan probabilitas munculnya 2 koin itu adalah munculnya 2 gambar. Nah, munculnya 2 gambar itu ini ada berapa banyak kemungkinannya? Oh, ada cuma 1. Jadi koin 1 gambar, koin 2 gambar. Sehingga probabilitasnya itu kita akan tuliskan 1 dibagi dengan total kemungkinan yang ada adalah 4. Jadi di sini probabilitasnya adalah 1/4. Sedangkan kalau ditanya probabilitas munculnya gambar 1 kali, jadi gambar itu munculnya cuma 1 saja, itu terjadi saat koin 1 gambar, koin 2 itu angka, atau kebalikannya koin 1 angka, koin 2-nya gambar. Berarti ada berapa kemungkinan di sini? Ada 2 yang mungkin terjadi seperti itu, dibagi dengan total yang ada, jadi 2/4. Dan kalau tidak muncul gambar sama sekali, ini ada 1 kejadian, berarti 1 dibagi dengan total semua kemungkinan kejadian, jadi 1/4. Sehingga tabel itu kita bisa dapatkan kondisinya seperti ini. Angka yang di tabel ya, lah ini loh, X-nya itu menyatakan banyaknya gambar yang muncul. Saat 0 probabilitasnya adalah 1/4, saat banyaknya gambar yang muncul itu 1, ada probabilitasnya setengah, saat gambar itu muncul 2, dua-duanya berarti gambar, itu probabilitasnya adalah 1/4. Kurang lebih seperti itu untuk membuat tabel probabilitas ini, distribusi probabilitasnya. Bagaimana? Sudah jelas? Apa masih perlu diulang lagi? Ya, oke. Baik, kita lanjutkan ke fungsi distribusi kumulatif. Jadi kalau fungsi distribusi kumulatif, namanya saja fungsi distribusi kumulatif ya. Berarti kalau kumulatif itu dijumlahkan dengan hasil-hasil sebelumnya. Jadi fungsi distribusi kumulatif ini menyatakan probabilitas dari suatu variabel acak X yang kurang dari atau sama dengan. Jadi kalau penulisannya adalah seperti ini. Probabilitas saat variabel acaknya ini lebih kecil sama dengan. Itu kita bicara tentang distribusi kumulatif. Sifatnya seperti ini. Jadi distribusi kumulatif itu terletak antara 0 sampai dengan 1, nggak mungkin lebih dari 1. Bukan merupakan fungsi turun, dia akan menjadi fungsi monoton naik. Jadi fungsi distribusi kumulatif yang min tak hingga ataupun tak hingga, kalau min tak hingga itu 0, kalau plus tak hingga tetap dia nilainya adalah 1. Jika X lebih kecil sama dengan Y, maka berlaku bahwa Fx itu lebih kecil sama dengan Fy. Karena ini kumulatif, jadi pasti ada penjumlahan. Ini sebagai contoh kayak gini nih. Ini apa ini? Oh, ini tadi ya. Saat probabilitas X lebih kecil daripada 0, lebih kecil sama dengan 0, kan tadi 1/4. Nah, tapi kalau ditanyanya saat probabilitas X itu lebih kecil sama dengan 1, berarti kalau lebih kecil sama dengan 1 itu kan berarti kita punya probabilitas saat X-nya sama dengan 0, ditambah probabilitas saat X sama dengan 1. Maka kita akan peroleh setengah, saya tambahkan dengan yang sebelumnya 1/4, jadi 3/4, ini jadinya. Terus kalau ditanya probabilitas saat X lebih kecil sama dengan 2, ya berarti ini sama aja Anda menjumlahkan probabilitas saat X sama dengan 0, ditambah probabilitas saat X sama dengan 1, ditambah probabilitas saat X sama dengan 2. Jadi hasilnya akan sama dengan 1. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk fungsi distribusi kumulatif. Nah, ini yang hitung-hitungan ini yang tadi saya bilang.
Sekarang kita bicara dengan yang disebut dengan expected value. Expected value itu sebetulnya rata-rata dari sebuah variabel acak. Jadi expected value ini menyatakan rata-rata nilai yang diharapkan yang terjadi apabila percobaannya ini akan diulang berkali-kali. Nah, untuk variabel acak yang kita punya ini, maka expected value ini bisa kita jadikan sebagai pusat dari distribusi probabilitasnya. Jadi dia ini merupakan rata-rata dari nilai variabel acak yang ada di probabilitas yang sudah kita punya itu. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan expected value X-nya itu variabel acaknya, atau karena ini rata-rata itu kita bisa pakai mu, ini tidak lain adalah sigma dari XI dikalikan dengan probabilitas saat ke I. Contohnya aja pada pelemparan 2 buah koin yang tadi ya. Jadi pelemparan 2 buah koin yang tadi, kan kita punya hasilnya kan seperti ini. Saat X-nya 0, probabilitasnya adalah sama dengan 1/4. Saat X-nya 1, probabilitasnya adalah setengah. Saat X-nya 2, probabilitasnya adalah 1/4. Ya, misalkan aja dari yang tadi itu sudah kita punya. Maka dari sini Anda bisa hitung expected value-nya bagaimana. Expected value itu adalah penjumlahan dari nilai X dikalikan probabilitas. Jadi ini kalikan dengan 1/4 ditambah karena sigma 1 kali setengah ditambah 2 kali 1/4. Jadi yang akan kita dapatkan expected value-nya seperti ini. 0 kali 1/4 ditambah 1 kali setengah ditambah 2 kali 1/4. Hasilnya sama dengan 1. 1 ini akan menjadi rata-ratanya. Pemusatan datanya kurang lebih ada di sini. Jadi ini nilai rata-rata. Ada pertanyaan dulu? Gampang ya, hitungannya gampang kok. Nah, ini beberapa sifat dari expected value ya, dibaca aja lah. A itu sama dengan A. Kalau ininya konstanta ya, sama dengan konstanta itu sendiri. Kalau A kali X hanya bisa keluar, kita cari expected value dari variabel acak X. Kalau EX plus A menjadi EX ditambah dengan A, ya demikian seterusnya lah. Ini sifat dari expected value. Terus ada varian dan juga standar deviasi. Ya, kalau tahu varian, standar deviasinya tinggal Anda akarkan saja. Untuk mendapatkan varian dari variabel acak ini ada 2 cara. Ada yang dengan cara seperti ini, sigma dari X min expected value dikuadratkan, dikalikan dengan probabilitas. Ada juga dengan cara Anda cari expected dari X min mu dikuadratkan. Ini sama dengan carinya dari ini aja ya. E dari X kuadrat dikurangi dengan mu kuadrat. Ya kalau standar deviasi kan untuk melihat penyebarannya. Saya sih lebih suka pakai yang di atas, tapi terserah Anda ya mau pakai cara yang mana. Kita coba dengan yang tadi ya. Yang tadi, dan ini tadi kan dapat tadi gini. Berarti pada pelemparan 2 buah koin tadi, kita bisa dapatkan bahwa varian, sigma kuadrat kan varian. Sigma itu penjumlahan dari yang kurung ini semua. Berarti tadi kalau kita punya expected value itu tinggal ini Anda kali-kalikan. Kalau di variannya, angka ini Anda kurangkan dulu dengan hasil expected value-nya, kemudian dikuadratkan. Jadi kayak ini ya, 0 min 1 dikuadratkan, dikalikan dengan probabilitasnya. Ditambah data yang kedua, 1 min 1 dikuadratkan, ditambah probabilitas, ditambah 2 min 1 dikuadratkan, dikalikan dengan probabilitasnya. Kemudian ini dihitung, hasilnya ketemu setengah. Ini adalah variannya. Standar deviasi itu adalah merupakan akar dari varian. Berarti standar deviasi adalah merupakan akar dari hasil variannya setengah. Nah, kita peroleh hasilnya seperti ini. Ada pertanyaan dulu?
untuk menentukan expected value ataupun standar deviasi dari variabel acak kontinu, variabel acak discrete ya yang kita bicarakan sekarang. Ya ini beberapa sifat ya kayak tadi ya. Ini varian standar deviasi hampir sama. Dibaca aja. Nah, sudah selesai ternyata. Dari sini ada pertanyaan dulu mungkin? Ini kayaknya sudah latihan-latihan deh. Kok masih banyak? Oh ya, tinggal 3 slide lagi. Itu tinggal latihan-latihan. Silakan latihan-latihannya dicoba di rumah. Terus kita hari Senin nanti kalau ada pertanyaan ya saya akan coba kita bahas bareng-bareng. Tapi dicoba dulu ya. Saya enggak mau kalau Anda nunggu jawaban dari saya atau dari teman-temannya. Silakan dicoba dulu. Nanti dari hasil mencoba itu kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, silakan didiskusikan. Tapi kalau dirasa itu sudah oke, sudah nggak ada pertanyaan, berarti kita bisa lanjut pada materi berikutnya. Gimana? Ada yang Permisi, mau? Bu. Iya, boleh. Yang expected value tadi itu saya lihat -1, -1, dari mana ya? Lupa. Expected value kok ada -1? Maksud saya yang pas Varian. ngitung, pas ngitung varian itu kan Yang tadi varian. 0 -1 kuadrat. Itu tadi 1 kan kuadrat. rumusannya dapat dari gini, Ferin. Apa ini namanya? Nilai itunya dikurangi dengan expected value. Nilai di variabel tersebut dikurangi, saya tak bukakan lagi ya. Bentar. Tunggu.